Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu menemukan video ini, artinya kamu orang yang tepat. Teman-teman, pernah gak sih kamu tiba-tiba ngerasa capek banget? Tapi bukan capek karena fisik, melainkan gak bisa dijelasin. Tiba-tiba capek aja gitu. Entah capek di kepala, capek di hati, dan capek semuanya. Kalau lihat orang lain, kayaknya mulus-mulus aja hidupnya. Tapi kalau ngelihat diri kita, diam di tempat dan gak tahu mau melangkah kemana. Kamu bangun pagi, kamu pura-pura kuat. Kamu pura-pura tersenyum. Walau dalam hati kamu semuanya retak. Dan kamu bertanya dalam hati kamu, kenapa harus aku? Kenapa hidupku begini berat sekali? Coba berenung sejenak. Apa yang membuat kamu merasa capek, merasa hidupnya berat? Padahal, kamu tahu nggak? Kadang hidup itu memang harus bikin kamu jatuh dulu. Berkali-kali, terus terjatuh, terus menangis. Tapi jangan sampai meratapi hidup. Karena apa? Karena kamu bisa memulainya lebih awal lagi. Kalau kita punya teman, tiba-tiba ada teman kita yang menjauh. Ada teman kita yang tiba-tiba menghilang. Ada juga yang tiba-tiba diam. Padahal kita ngerasa nggak salah apa-apa. Dan di situ kita lihat ada orang yang benar-benar peduli sama kita. Dan biar kamu sadar, kalau kamu itu selama ini terlalu baik. Tapi bukannya kita harus berbuat baik. It's okay, semua orang boleh kita baikin. Tapi perlu diingat, kamu gak boleh melukai hati kamu demi orang lain. Kamu gak boleh hati kamu itu hancur terus. Dan untuk membangun hati yang baru, membangun keadaan yang kokoh, itu perlu waktu yang begitu lama. Kamu gak boleh pura-pura kuat. Tidak usah pura-pura kuat. Tidak perlu jadi versi orang lain. Harusnya jadi versi dirimu sendiri. Supaya kamu bisa merasakan keindahan, kenikmatan dalam hidup ini. Jangan nyerah ya. Janji, kamu gak boleh nyerah. Kamu selalu ada di saat kamu menemukan teman-teman yang sefrekuensi. Aku tahu, kadang kamu melihat diri kamu itu seperti tidak ada gunanya. Sebenarnya, yang berasumsi seperti itu hanya keadaan. Memang keadaan yang membuat kita mudah lelah, mudah frustasi, dan mudah hancur. Kamu harus lihat ke depan, ada satu momen yang nantinya akan kamu lakukan. Atau kamu bisa melaluinya dengan sebaik mungkin. Momen itu kamu akan menemukan seseorang yang ada dalam hati kamu, seseorang yang pantas untuk bersamamu. Kadang kalau kita lagi galau itu kan biasanya mikirin ya sesuatu gitu ya, mikirin someone. Padahal ya nggak perlu juga dipikirin, karena kita akan menemukan pasangan kita nantinya, dan kita juga akan menemukan circle pertemanan yang baik. Itu akan terjadi. Cuman kali ini Allah akan memberikan kita bertubi-tubi ujian. Entah dari ujian pertemanan, bahkan ujian lainnya, itu akan selalu datang dari diri kita. Memang gak mudah untuk melewati ujian itu. Tapi kamu gak boleh berpikir hal-hal yang gak harus kamu pikirkan. Contoh,
Kalau kamu merindukan pasangan, maka pantaskan diri. Bukan kamu terus-menerus menjadi orang yang ingin, dan kamu kalau pengen punya pasangan yang baik, maka pantaskan diri kamu. Ketika kamu ingin dapat pertemanan yang baik, circle yang baik, maka perbaiki diri kamu. Ketika nanti kamu ingin bersama dengan seseorang yang kamu cintai, maka cintailah diri kamu sendiri. Kita nggak perlu pura-pura kuat kalau hati kita itu sedang retak. Sampai kita lupa rasa sakit itu ada di mana. Sampai kita lupa perasaan itu udah kita hancur kubur-kubur. Oke, sejenak rehat dulu. Semakin kamu berusaha untuk menyenangkan orang lain, maka semakin itu kamu menyiksa diri kamu sendiri. Ada 3 tips yang ampuh buat kamu semua yang sedang pada masa-masa yang terpuruk. Yang pertama adalah hadapi, bukan hindari. Ini sebenarnya yang susah. Untuk menghadapi, iya agak sulit, ya enggak? Tapi untuk menghindari, itu memang tergantung dari diri kita ya. Kalau kita pura-pura kuat, sampai kita lupa satu hal, rasa sakit harus dihadapi, bukan dihindari. Menangislah, itu perlu. Apalagi wanita. Karena kalau nggak nangis ngapain lagi? Kalau lagi sedih kan pasti nangis. Dan jangan berharap kamu berada pada momen yang orang lain nggak suka sama kamu. Semakin kamu berusaha menekan luka, semakin dalam luka itu. Ayo kita hadapi dunia yang penuh keras ini. Kita hadapi dunia menantang ini karena kita yang kuat. Dari hati ini hanya kita yang kuat. Tips yang kedua adalah kurangi ekspektasi, perkuat aksi. Karena banyak orang yang kecewa bukan karena gagal, tapi karena mereka itu banyak berharap. Padahal kita nggak boleh terlalu berharap berlebihan. Dan nggak bisa membuat kita jadi lebih baik. Jadi kita harus fokus pada apa yang kita lakukan hari ini dan kita ubah. Contoh, supaya kita nggak overthinking, kita harus bangun lebih awal. Kenapa? Karena bangun lebih awal itu membuat hati kita lebih baik, otak kita jernih, pikiran kita pun jernih. Tulis apa yang kamu rasakan juga, apapun itu. Jadi setelah bangun lebih awal, kamu scripting ya, kamu tulis hal-hal yang baik, rencana-rencana ke depannya. Ini yang aku lakukan karena dengan menulis hal-hal yang baik, yang positif, itu akan berdampak baik dalam seharian itu. Lakukan juga hal-hal kecil yang bikin kamu tuh bangga. Apapun itu, misalnya kamu hanya makan es krim sambil nonton, nggak apa-apa. Atau kamu suka jalan-jalan di pagi hari melihat pemandangan, nggak apa-apa, itu bagus. Karena apapun yang kita suka itu tuh akan jadi hal-hal yang menarik bagi kita. Jadi ayo kita perkuat aksi kita. Jangan kita masih ngegalau terus. Yang ketiga adalah semua orang pernah terpuruk. Terpuruk itu hal yang biasa. Jadikan momen-momen yang membuat kita sedih ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kita bisa menjadi versi terbaik ala kita, bukan ala orang lain. Kita tidak perlu bercermin pada orang lain, tapi kita harus bercermin pada diri kita sendiri. Orang pernah jatuh, kita juga pernah.
Mereka pernah gagal, kita juga pernah. Mereka pernah terpuruk, mereka juga pernah. Jadi setiap manusia pasti punya masa-masa yang sulit. Hal inilah yang menjadikan kita untuk bersikap yang dewasa. Karena dewasa itu nggak dinilai dari usia. Banyak orang yang usianya sudah lanjut, tapi pemikirannya masih kecil. Tapi ada juga yang usianya muda, tapi pemikirannya seperti orang dewasa. Survei membuktikan bahwa tolak ukur menjadi dewasa bukan dari usia. Jadi kita tidak perlu menyalahartikan bahwa orang yang usianya udah tua maka udah lebih dewasa. Justru bisa jadi orang yang usianya udah tua tapi dia belum dewasa. Pun sebaliknya. Jadi kita lihat nilai diri kita juga, apakah kita sudah menjadi orang yang dewasa atau masih seperti keanak-anakan. Kita masih suka sedih, suka ngambek. Semoga enggak ya. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, semoga bermanfaat. Sudah mendengar video dari channel ini, semoga senantiasa bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah next kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Thank you so much, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.